Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nikita Adamalik dari 105 absen 31. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang cabang kimia organik. Nah, apa itu kimia organik? Kimia organik adalah cabang kimia yang mempelajari struktur, sifat, sintetis, dan reaksi senyawa, terutama yang mengandung atom karbon. Nah, ruang lingkupnya tuh meliputi struktur senyawa karbon, reaksi organik, sama mekanisme reaksi. Kalau misalkan struktur senyawa karbon itu kayak mempelajari bagaimana atom-atom tersusun dalam molekul organik. Nah, terus kalau misalkan reaksi organik itu menganalisis berbagai reaksi kimia yang melibatkan senyawa organik. Nah, terus kalau mekanisme reaksi itu kayak menentukan langkah-langkah rinci atau mekanisme bagaimana suatu reaksi kimia organik berlangsung. Nah, di sini saya juga akan menjelaskan tentang aplikasi kimia di bidang kecantikan. Nah, kimia digunakan untuk merancang formula, mengatur kestabilan, menentukan keamanan, dan mengoptimalkan efektivitas produk. Nah, aplikasinya itu misalnya pembuatan produk skincare, terus pembuatan produk make up, sama keamanan kosmetik. Nah, kalau produk skincare ini contohnya misalnya sunscreen. Nah, sunscreen tuh kan untuk memantulkan sinar UV. Nah, itu di kandungan sunscreen tersebut tuh ada avobenzone sama octino misalnya. Nah, terus kalau produk make up itu misalnya kita membuat maskara. Nah, itu kita menggunakan polimer agar bulu mata tampak lebih tebal dan panjang. Terus keamanan kosmetik, ini kimianya digunakan untuk memastikan produk aman dipakai, kayak pengujian pH pada skincare, terus stabilitas warna dan aromanya. Selanjutnya saya akan menjelaskan kimia hijau yang ke-9, yaitu penggunaan katalis. Nah, apa itu katalis? Katalis adalah zat yang mempercepat reaksi kimia tanpa ikut habis dalam reaksi tersebut. Nah, penggunaan katalis itu berperan pada peningkatan selektivitas, mengurangi limbah dan energi dalam suatu reaksi. Terus penerapan katalis dalam kimia hijau itu ada pengolahan limbah industri. Nah, katalis digunakan untuk mengurai polutan organik secara lebih cepat. Nah, yang kedua itu adalah katalis enzim dalam industri makanan dan kosmetik. Nah, itu kayak pembuatan flavor sintetis atau yang kayak kita bahas tadi di bidang kecantikan, itu pembuatan bahan aktif skincare secara ramah lingkungan. Nah, di sini ada model atom Niels Bohr tahun 2013. Jadi, atom terdiri dari inti atom yang bermuatan positif dan elektron negatif yang di dalam suatu lintasan. Nah, terus elektron yang mengitari inti atom berada pada tingkat energi tertentu yang dapat bergerak stasioner. Nah, terus elektron dapat berpindah dari suatu lintasan ke lintasan lain dengan menyerap atau memancarkan energi. Nah, jika elektron berpindah ke tempat yang lebih tinggi, ke lintasan yang lebih tinggi, maka dia akan menyerap energi, dan jika yang lebih rendah, maka dia akan memancarkan energi. Nah, kelemahan teori ini adalah tidak dapat menjelaskan spektrum warna dari atom berelektron banyak. Nah, jadi kelebihan utama atom Bohr adalah kemampuannya untuk menjelaskan kestabilan atom dan spektrum garis atom hidrogen secara akurat. Nah,
hal yang tidak dapat dilakukan oleh model atom sebelumnya atau Rutherford.